Bismillahirrahmanirrahim. Langsung main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allafa baina qulubina wa ja'alana ikhwanan mutahabbina fi sabilihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazatish syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala fi ayatil ukhra yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al mukarramun wal mukarramat yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Izzatul Islam, Bapak Yusrizal beserta jajaran. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan, taufik serta inayah sehingga senantiasa mampu untuk memakmurkan masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz, para guru, para bapak-bapak haji dan hajah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, jamaah kajian rutin kita yang insya Allah kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat hidayah, nikmat inayah setelah kita ditarbiyah, dididik selama 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian kita lanjutkan dengan bulan Syawal, sekarang kita masuk di bulan Zulqa'dah dan kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Nah, ini perjalanan waktu yang sekarang ini mungkin Bapak Ibu ngerasakan itu terasa singkat. Perasaan lebaran haji ini barulah. Inilah nak lebaran pula. Nah, ini perjalanan waktu. Di dalam beberapa riwayat memang ada dijelaskan, ada satu hadis baginda Nabi bahwa nanti akan ada satu zaman. Akan ada satu zaman kata Nabi, di akhir zaman itu waktu itu terasa cepat berlalu. Jadi mungkin ini sudah kita rasakan, waktu itu terasa cepat. Tahu-tahu lah bulan Zulqa'dah, kaki bulan Zulhijjah, ya Muharram, tiba-tiba lah sudah masuk Sya'ban lagi, Ramadan lagi. Nah, itu yang berputaran nih terasa cepat. Nah, mudah-mudahan kita mengambil ibrah daripada hadis tadi, kita ini juga bersegera. Makanya dalam ayat yang sering diulang-ulang itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi perintah Allah itu sari'. Sari' itu dalam bahasa Arab cepat-cepat. Cepat-cepatlah untuk mendapatkan menuju kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di Indonesia kan bahasanya bersegeralah, tapi
kalau dalam padanan bahasa Arab, sebagaimana kami dulu pernah belajar, sebenarnya bersegeralah itu masih agak lambat. Tapi wasari'u itu belum bisa diwakili dengan kata-kata bersegeralah. Tapi cepat, lebih cepat dari bersegera, lebih cepat lagi dari itu. Wasari'. Maka bersegeralah kata Allah untuk mendapatkan ampunan Allah. Sehingga kita ini di akhir zaman ini, di saat waktu ini terasa cepat, mudah-mudahan kita juga bersegera untuk beramal. Tidak menunda-nunda. Nah, tidak menunda-nunda. Kadang waktu kita 24 jam ini tersita oleh hal-hal yang tidak ada tujuan ibadah, bahkan sia-sia, bahkan makruh, bahkan masuk ke dalam hal-hal yang menimbulkan dosa. Nah, jadi sia-sia. Banyak hal yang sia-sia. Kalau ulama-ulama zaman dulu itu, ngapa ada namanya Imam Al-Qurtubi, ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Nawawi, ada Imam Jalaluddin Ar-Rumi. Dulu itu para ulama-ulama, wong-wong soleh zaman dulu, Pak. Sampai sekarang karya-karyanya itu, bacaan-bacaannya itu, tulisan-tulisannya itu masih dikaji sampai sekarang. Karyanya banyak. Imam Nawawi itu bukan cuman kitab-kitab yang kita baca yang populer baik. Misalnya kalau ada kitab Imam Nawawi, ada kitabnya, kitab fikihnya, atau kitab hadisnya yang populer kita baca, banyak, bahkan sampai ratusan ribuan buku. Dan dalam riwayatnya Imam Nawawi ini dan para imam-imam yang lain yang biasa ini, yang nulis-nulis buku yang manfaatnya sampai ribuan tahun, bahkan setelah mereka meninggal itu, mereka itu tidak kata waktu teduk, kecuali teduknya itu dang duduk nih lah. Nah, dang duduk nih. Jadi setiap hari waktunya itu mereka menulis ilmu, baca, nulis ilmu, menulis hadis, kalau dalam bahasa ilmu hadisnya mentajrih, mensarah hadis itu dijelaskannya lagi, riwayat ke sikoh hadis dijelaskan lagi, riwayat sikoh hadis jelaskan lagi. Begitu juga ulama-ulama tafsir, satu ayat dicari tafsirnya. Maka dulu ada tafsir namanya tafsir bil ma'thur. Bil ma'thur itu tafsir riwayat dengan riwayat, dipadankan satu ayat, dipadankan dengan ayat yang lain, dipadankan dengan hadis-hadis Nabi, dipadankan dengan yang lain yang menjelaskan ayat tersebut. Kalau sekarang kan kita Quran-Quran terjemah itu kan, itu terjemah kemenak kebanyakan, terjemah harfiah. Nah, itu cuma terjemahnya baik. Tapi para ulama dulu itu mengkajinya ayat-ayat Quran, satu ayat itu disampaikan tafsirnya. Makanya kalau tafsir-tafsir ulama zaman dulu, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, itu tafsir itu tidak kata yang tipis, Bu. Minimal 10 jilid. Tafsir itu Al-Qur'annya sama ini, tapi tafsirnya minimal 10 jilid. Nah, kalau zaman-zaman kontemporer sekarang ada Profesor Quraisy Shihab kalau dari Indonesia. Itu tafsir Al-Misbah. Ada tafsir fi Zilalil Quran. Tafsir-tafsir yang sekarang juga tebal-tebal. Namanya itulah dulu wong-wong zaman dulu itu, kaum muslimin zaman dulu itu memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kalau sekarang waktu kita nih sama, waktunya tidak beda dengan mereka. Waktu kita sama, tapi sekarang waktu itu terasa lebih singkat dan yang kita dapat ini tidak kate. Nah, minimal kita galak duduk di sini, galak duduk. Kalau waktu itu habis baik, maka kaget akan ada waktunya, akan ada masanya, kata Allah dalam Al-Quran, wal asr, demi masa, demi waktu. Jadi Allah tuh bersumpah dengan waktu itu, demi waktu, kata Allah, innal insana lafi khusr, seluruh manusia itu dalam keadaan merugi. Karena apa? Karena tidak memanfaatkan waktu tadi. Kita lahir, kita tumbuh, umur kita bertambah, dari 30 jadi 40, 40 jadi 50.
Ternyata waktu itu berjalan dengan cepat, ternyata sia-sia. Tanpa ada ibadah, tanpa ada hal-hal yang bermanfaat. Maka ternyata dulu waktu ini harus menjadi berkah. Harus menjadi berkah. Jadi ulama dulu dia nulis-nulis kitab, duduk, dia tulis, sampai makannya itu udah nulis. Makannya itu udah nulis. Sudah tuh teduknya itu udah duduk itu lah. Tidak tidur misalnya saya kita kan lemak yang tidur, pakai spring bed, selimut, bantal 3 iko, pokoknya segala, ya. Jadi sana tangi subuh tuh beratnya. Kalau zaman dulu ya baginda Nabi Muhammad SAW contohnya ketika satu hadis datang Umar bin Khattab ketika menjenguk Nabi Muhammad yang tidur, Nabi Muhammad itu tidur di tirai atau tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Jadi ketika tidur ngecap di badan, di pipi, ini ngecap galau. Itu. Kalau kita jarang, apalagi ambal masjid tebelnya sudah ngecap lagi, ada tempelannya di sini. Nah itu. Jadi memang memanfaatkan waktu yang ada ini harus sebagus mungkin. Yo, apa yang kita lakukan ini insya Allah dengan kebermanfaatan waktu. Nah, jadi bukan kesia-siaan. Jadi kalau sudah ada yang nanggepi bahwa untuk apa duduk di masjid, berkumpul-kumpul di masjid, ngaji di masjid, ngabis duit masjid baik misalnya kalau ada, kurasa udah kate jamaah sini kan, kalau ada, lah pindah, ya ini jelaskan bahwa memang inilah kebermanfaatan waktu, duduk sejam ini, duduk sesaat ini, inilah bagian daripada kita memanfaatkan umur kita tersisa. Sehingga kaget kita tidak jadi wong yang innal insana lafi khusr. Manusia itu seluruhnya dalam keadaan rugi. Kecuali ada 4 kata Allah SWT. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali dia beriman. Kemudian iman itu harus dia implementasikan dengan wa amilus shalihat. Beramal soleh. Jadi iman harus dibarengi dengan amal soleh. Beriman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Tidak cukup iman itu dengan mulut. Tidak cukup iman. Islam, semayang. Tidak. Ini tanya-tanya nih Bu. Makanya di dalam kitab-kitab akidah yang dikarang para ulama itu, yang disebut iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Iman itu 3 komponennya 3. Yang pertama tasdiqu bil qalbi. Dengan hati ini membenarkan, meyakini dengan hati. Wal iqraru bil lisan, menyebutkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi 3 komponen ini disebut iman itu adalah wong yang meyakini bahwa Islam ini agama yang benar, kemudian dia bersaksi dengan lisannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dia beramal, maka hari ini kalau disebut Islam maka disebut dengan Islam KTP. Islam apa yang Islam? KTP-nya baik wongnya tidak beramal, wongnya tidak sholat, wongnya tidak puasa, wongnya tidak berzakat. Itu menjadi PR kita hari ini, bahwa memang kebermanfaatan waktu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tawasaw. Nah, kalau di dalam grammar bahasa Arab tawasor itu timbal balik. Tafa'al. Apa timbal balik itu? Saling. Jadi ada timbal balik, saling, bukan siko atau duo, tapi ada timbal baliknya, saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Wa tawassaw bis sabr. Ketika kita menjalankan 4 hal itu, mudah-mudahan kita di akhirat tidak termasuk orang yang rugi. Yang kaget ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa tahun hidup di dunia? 60 tahun. Ke masjid? Tidak. Berapa tahun hidup di dunia? 60 tahun. Semayang? Tidak. Nah, itu bahaya. Artinya dia menjadi wong yang merugi. Maka mudah-mudahan kita termasuk wong yang beruntung
yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, karena memang hal yang kita lakukan ini beramal ini Bu, salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, apalagi yang wajib-wajib ini, berzakat, apalagi yang sunnahnya, datang ke masjid, duduk di majelis taklim, baca Quran, zikir. Ini butuh mujahadah, butuh kesungguh-sungguhan, butuh usaha. Nak diusahakan yang mainin, nak diusahakan. Kalau tak diusahakan, susah, berat. Apalagi banyak godaan main hari. Nak duduk di sini nih, boy, banyak godaan. Banyak godaan, mulai dari godaan HP, godaan TV, godaan kawan, godaan ingonan, godaan kendaraan. Kadang ada aku galak liwat nak ke masjid tuh, lazan maghrib masih ngosoi mobil, mentang-mentang ada mobil tadi kan, ada yang masih ngosoi motor, ada yang masih yang lain-lain lah pokoknya. Banyak. Nah, jadi mudah-mudahan kita termasuk wong-wong yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang istiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku ini pasti masuk surga. Yadkhulunal jannah, pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali ada satu golongan. Illa man aba, kecuali yang tidak galak. Jadi para sahabat ketika dengar hadis ini langsung ada gairah bertanya. Langsung ada gairah bertanya. Kila wa may ya'ba ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ada yang tidak galak. Jadi waktu Rasulullah sebutkan seluruhnya masuk surga kecuali yang tidak galak. Memang ada yang tidak galak ya Rasulullah. Nah ini para sahabat tuh kalau dengar ilmu tuh langsung penasaran, kritis. Memang ada yang tidak galak. Kata Rasulullah SAW, waman ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat, melakukan apa yang kucontohkan, yang kuperintahkan, apa yang Allah perintahkan dilaksanakan, apa yang Allah larang dijauhi, ditinggalkan, maka dia masuk surga. Waman asani faqad aba. Siapa yang tidak melaksanakan hal tersebut, tidak melakukan apa yang kucontohkan, berarti dia tidak galak masuk surga. Tinggal ditimbang kaki amal itu, amal kita ditimbang, mana yang berat? Amalan yang buruk atau amalan yang jahat, yang bagus. Jadi ditimbang mana yang berat. Kalau yang buruknya yang berat, maka kita akan transit dulu. Di mana? Di neraka. Kadang ada orang yang ngomong, aku tidak apa-apa Ustaz, masuk neraka dulu. Tidak apa-apa masuk neraka dulu. Kaki kan masuk surga juga kita nih. Tidak apa-apa masuk. Karena apa? Karena dia dah galak beramal di dunia, dah galak capek di dunia. Pokoknya dia nak bersenang-senang di dunia. Yang penting aku Islam. Yang penting aku Islam, aku tidak semayang dah. Tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa masuk neraka dulu. Nah, ini pemahaman yang keliru, Pak. Keliru. Ngapa? Jangan dibayangkan neraka tuh masuk penjara cak di Indonesia ini. Kalau masuk penjara cak di Indonesia ini, apalagi wong berduit, lapas tuh pacak dibagus sih. Spring bed pacak masuk, TV pacak masuk, kulkas pacak masuk. Ya, kalau kita jengok YouTube, Mata Najwa, sidak lapas di Sukamiskin. Jengoklah, lapas koruptor. Lapas koruptor. Bahkan ada treadmill. Untuk olahraga pagi itu, olahraga lari-lari itu. Ada. Baguslah dia dari kamar kita. Nah itu. Kalau di Indonesia, kalau penjara tuh pacak dibagusi, hukum pacak dibayar. Nah kalau sudah di akhirat di neraka, siapa nak ngejo ke kita? Apa yang pacak kita usahakan? Tidak pacak. Di sana alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma ta'marun. Di neraka itu kata Allah ada malaikat-malaikat yang sangar, malaikatun ghilazun. Ghilazun
sangar, keras, menakutkan, serem. Malaikat yang tidak pernah senyum itu namanya malaikat Malik. Malaikat Malik itu penjaga pintu-pintu neraka. Karena dia nyingok wong-wong yang mujrim, wong-wong yang masuk neraka itu wong-wong yang banyak dosa, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah SWT, maka dia tidak pernah senyum. Ya. Sangar dia, alaiha malaikatun ghiladun syidadun, keras, kasar. Jadi jangan dibayangkan kita masuk neraka tuh digiring lembut-lembut, kasar, ditarik-tarik, dirantai, bahkan kata Rasulullah SAW, ada naha yang paling ringan, siksa neraka itu yang paling ringan, ketika ada satu bara api itu diletakkan, kemudian diperintahkan penduduk neraka itu untuk menginjaknya, ditijak bara api itu, kemudian yang mutung bukan kakinya, yang mutung sampai ke ubun-ubunnya. Ngelodok bahasa kita, Bu. Tahu ngelodok, Bu? Kalau banyu anget, itu ngangetnya lebih dari 15 menit. Nah, itu ngelodok, meletup-letup. Otak kita tuh meletup-letup ketika kita nijak baro itu. Itu yang paling ringan, ada naha. Nah, jadi kalau kita bercita-cita tidak apa-apa, masuk neraka dulu, Masya Allah. Ya, jangan sampai kita bercita-cita itu. Jangan sampai. Kita usahakan selagi kita masih hidup, selagi kita masih punya waktu, kita usahakan. Kita minta itu jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta kepadamu ridhamu dan surgamu. Nah, itu. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah. Dan di antara salah satu manusia yang mulia, yang sukses dalam kehidupannya, yang sukses di dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sukses dia mengerahkan segala potensi dirinya untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, yang sukses dia mengalahkan hawa nafsunya untuk menundukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ada namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ini wong yang sukses. Ya. Wajar dia itu kan nabi. Para nabi itu, Pak, diutus jadi nabi, tidak langsung jadi nabi. Lahir itu tidak langsung jadi nabi. Dia diangkat jadi nabi itu ketika umur 40 tahun. Jadi ada waktu pengangkatannya. Jadi kita jangan ngomong, mereka kan para nabi, wajar dia pacak melakukan hal-hal yang hebat, ditolong oleh Allah. Tidak, mereka juga berusaha. Sebagaimana manusia-manusia biasa pecah kita. Bahkan Nabi Ibrahim ini yang kaget kita akan peringati terus-menerus setiap tahunnya, Idul Adha. Kembali kepada peristiwa Idul Adha itu, peristiwa di waktu duha itu adalah manusia yang namanya Nabi Ibrahim ini. Ibrahim alaihissalam itu bahkan lahirnya bapaknya pagan. Kalau kita kan bapak kita Islam galau. Ya, mungkin ada yang wong tua kita tidak Islam. Nabi Ibrahim ini bapaknya tuh penganut paganisme. Dia menyembah berhala. Bahkan masyarakat di sekelilingnya, uaknya, iyeknya, mamangnya, bibinya, yainya, segalanya nyembah berhala. Nah, kita bayangkan kalau kita hari ini, kini Ustaz, wong jadi wong males ini, tidak sholat ini, ya mana segala keluarga ku kata yang sholat. Nah, itu bukan jadi alasan. Kadang kita mengalaskan keluarga, mengalaskan bapak, mengalaskan tetangga, mengalaskan siapa? Ya aku kan tidak terhenti alif sebatang ini karena orang tua aku tidak terhenti alif sebatang. Bukan jadi alasan. Bahkan Nabi Ibrahim yang menjadi kekasih Allah itu lahir dari keluarga yang menyembah berhala. Dan lahir di zaman yang namanya pemerintahan yang sangat zalim. Ada nama kerajaannya, namanya rajanya Raja Namrud. Kerajaannya Babilonia. Di daerah Syam.
Di daerah, kalau ini daerah antara Yordan, antara Irak, antara Lebanon, nah daerah situ. Ternyata penguasanya penguasa zalim, Namrud. Sudah lahir dari keluarga yang menyembah berhala, kemudian pemerintahannya pemerintahan zalim, yang segalanya disuruh untuk melakukan penyembahan berhala. Kalau kita lahir dari wong tua, ya, pemerintah kita Islam juga. Tidak ada ceritanya di Indonesia ini atau di Palembang ini ada pemerintah wali kota yang nutup masjid, tidak jadi semayang, tidak ada cerita. Tidak ada, terbuka lebar gitu ini. Jadi jangan jadi alasan, ini hari banyak orang yang meninggalkan sholat, banyak orang yang tidak pernah melangkahkan kakinya ke masjid, banyak orang yang sudah tidak terti tentang agamanya dewek, karena tidak galak duduk di majelis-majelis ilmu. Banyak Pak, banyak, bukan segelintir wong di akhir zaman ini. Bahkan yang terti mengerti tentang agama itu yang segelintir. Bahkan banyak mereka yang tiap hari habis waktunya di tempat gaweannya karena pekerjaannya, sholat di waktunya tidak pernah dia sebut, tidak pernah dia sebut. Bahkan dia aneh nyengok orang ke masjid. Ada jamaah kami itu Pak cerita, gawe bangunan, kawan-kawannya gawe bangunan galau, yang rajin yang galak semayang cuman dia. Jadi kalau Jumatan itu dia jam 11, setengah 11 tuh lah siap-siap nak balik dulu, nak mandi, nak ganti baju. Kawan-kawannya nih mungkin ringam nengok dia. Ada kawannya yang nyeletuk, jangan rajin gini, semayang nih. Aku lah bertahun-tahun tidak semayang, tidak jadi monyet. Masya Allah, asli ini Pak. Cerita orang yang itu banyak, ya. Cuma tidak tahu ada di sini. Banyak yang itu, yang mereka ngerasa ya ini cuman hidup ini cuma untuk nyari makan, hidup ini cuma untuk nyari harta, ngumpulkan harta, semayang hidak segalanya tinggal. Masya Allah. Ya. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, wong yang mulia ini lahir daripada tantangannya luar biasa. Dan jangan kita merasa kita lah yang paling berat ujiannya. Nabi Ibrahim sebelum jadi nabi pun bahkan lahir daripada keadaan itu. Ayahnya itu bahkan yang membuat berhala-berhala itu, membuat patung-patung itu. Bahwa periwayat disebutkan nama ayahnya itu Azar atau Uzair. Ya. Jadi disebutkan ayahnya ini terus, ya namanya bapak ke anak, dia ngajak anaknya. Tapi Nabi Ibrahim ini tumbuh menjadi anak yang kritis, anak yang pikirannya itu maju ke depan. Ya. Jadi madai berhala-berhala, karena berhala-berhala itu bermacam-macam. Terakhir bahkan di depan Ka'bah itu ada sekitar kurang lebih 300-an patung-patung berhala yang bentuknya macam-macam. Ada yang bentuk burung, ada yang bentuk manusia, ada yang bentuk wong-wong soleh zaman dulu. Wong-wong soleh zaman dulu, padahal dia wong soleh, tapi karena pengikutnya yang tidak mengerti tadi, dibuatkan patung, bahkan jadi disembah. Dibuat ke patung. Bertambahlah usia Ibrahim ini, kemudian Ibrahim bertanya-tanya, benar apa yang pecah-pecah ini? Ini bisa menunjuk manfaat untuk kita ini. Ini kan patung-patung yang dibuat dewe oleh kita, ya. Kemudian kita sembah, kemudian kita berdoa, minta agar dia mengabulkan doa kita. Benar apa tidak? Sudah ada pertanyaan itu Ibrahim. Karena tadi hati nuraninya nolak, tidak mungkin. Maka dia nyari. Di dalam surah Maryam dijelaskan, di dalam surah Al-An'am diceritakan bahwa Nabi Ibrahim ini pergi ke daerah-daerah gunung-gunung, dia mencari mana yang Tuhan. Ini Nabi Ibrahim muda, luar biasa nih. Dia nyari. Artinya kalau kita
implementasikan ke zaman kita sekarang. Kita nih Islam nih jangan Islam KTP baik, jangan Islam keturunan baik. Kita cari, kita dalami dengan duduk di majelis-majelis ilmu, ya, nyari. Falamma ra'a kaukaba, ketika dia nyingok bintang gemintang, oh banyak di langit, kata Nabi Ibrahim, qala hadza rabbi, apakah ini Tuhanku? Bintang-bintang. Falamma afala, ketika bintang itu pergi lenyap, dekati lagi, dia jingok, ada ra'al qamar, ada bulan. Ini lebih besar daripada bintang. Apakah ini Tuhan? Ketika malam bulan itu hilang, malam itu sudah pergi, datanglah siang hari. Siang hari datang matahari. Kata Nabi Ibrahim, hadza rabbi, hadza akbar. Mungkin ini Tuhan yang ini lebih besar dari tadi. Kemudian falamma afala, hilang lagi matahari tadi. Tuhan tidak mungkin. Terus, jadi pencarian itu menjadikan Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Dengan kemurnian tauhid, memberantas segala berhala-berhala. Dia beribadah kepada Allah, memurnikan ketauhidan, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia kurbankan, dia berikan penyembelihan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berikan ke fakir miskin. Dia punya ratusan, bukan puluhan, bukan sikok-sikokan, Pak, tapi ratusan hewan-hewan ternak itu dia sembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala, dia bagikan ke fakir miskin. Sehingga suatu ketika tergumam dari pikirannya, aku pun kalau seandainya ada anakku kurbankan. Bukan cuman karena saking cintanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan cuman hewan-hewan ini. Ya hewan-hewan lah ratusan dia kurbankan, ya. Kalau nak nyari wong yang mengorbankan ratusan hewan itu agak sulit zaman ini, ya. Sulit, Pak. Kita ini kan kadang nak berkurban itu mikirnya lamonen, laju apa tidak, percaya masih ada tanggungan ini, lamonian kalau mikir berkurban tuh kan, ya. Kita beli motor kredit 800, ya. Pacak. Ini kadang asa diajak pengurus masjid, ketua masjid, payo kita patungan kurban. Dari Muharram kemarin, ya, payo patungan kurban sampai ini hari dah patung-patung. Ada mamang itu. Oh, katanya. Iya. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Kata Nabi Ibrahim, kalau seandainya ada anakku kuserahkan kepada Allah. Karena apa? Karena cintanya itu melebihi daripada yang lain. Kecintaan kepada yang lain. Tidak pernah dia meletakkan cinta kecuali cinta itu yang paling cinta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kejadian sebagaimana Nabi Ibrahim memiliki istri namanya Siti Sarah, kemudian memiliki istri lagi namanya Siti Hajar. Siti Hajar ini diajak, diwahyukan oleh Allah untuk dibawa ke satu lembah namanya lembah Bakkah. Disebut Bibakkatin. Dulu Mekah itu disebut dengan Bakkah, tanah tandus yang dia tengah-tengah perbukitan, di bawahnya itu bebatuan, ya. Dan ada orang yang galak tinggal situ. Tetapi Nabi Ibrahim diperintahkan mengajak istri dengan anaknya yang masih bayi itu untuk datang ke lembah itu, ya, dan membangun kembali satu bangunan. Membangun satu bangunan. Bangunan apa itu? Baitullah, Ka'bah dibangun. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim ini, ujiannya belum sampai di situ. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berdakwah ke tempat yang jauh dan meninggalkan anak dan bininya. Tantangannya, bayangkan tantangannya itu terus naik-naik, Pak. Jadi orang beriman tuh ujiannya itu semakin berat. Semakin berat. Ya. Wong beriman tuh hebat ujiannya. Lahir dari keluarga yang tidak terti dengan Islam, bahkan menyembah berhala. Kemudian sudah dia dinjuk kekayaan, dengan kekayaannya dia tidak terlena. Bahkan dia sedekahkan, dia kurbankan untuk Allah, dia sedekahkan ke fakir miskin.
dia punya anak bininya pula diperintahkan untuk ditinggal. Ujian orang beriman tuh hebat-hebat, Pak. Ya. Hari ini banyak orang yang stres, bahkan ujiannya kecil-kecilan ujiannya. Ya. Apa ujiannya? Kuku tidak rapi, mulai stres. Ini hari Bu. Ya. Pipi agak kempot-kempot dikit, stresnya anakku. Ya. Gigi tidak boleh ini, stres. Jadi orang yang tidak beriman tuh stresnya mudah, Pak. Padahal urusannya kecil-kecilan. Cuma urusan gigi, cuma urusan apa? Alis, ya. Tidak rapi meneri alis, stres misalnya. Mudah nian. Ya. Tapi orang beriman tuh apapun dia mendapatkan ujian dari Allah SWT, dia senantiasa bersabar dengan ujian. Sabar dengan ujian. Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan Siti Hajar pun begitu. Menjadi uang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Bu Siti Hajar tuh menggantungkan kehidupannya kepada laki. Jadi tidak menggantungkan hidupnya itu pada laki. Hari ini banyak bini-bini merasa bahkan sumber rezeki itu dari laki. Nah, itu kadang salah juga tauhidnya, Bu. Salah juga tauhid. Bahwa Allah, laki kita itu manusia. Allah lah yang maha segala-galanya. Sehingga ketika Hajar disebutkan oleh Nabi Ibrahim, wahai istriku, aku diperintahkan untuk berdakwah ke tempat yang jauh. Maka kata Hajar, kalau memang itu perintah Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Apakah setelah itu masalah selesai? Tidak selesai, belum selesai, Bu. Belum selesai. Pergi Nabi Ibrahim, seminggu di situ, sebulan di situ, persediaan makanan dan minuman habis. Apa yang dilakukan Hajar? Tetap berusaha, meskipun tahu usaha itu tidak bakal ada hasil. Nah ini yang kita teladani daripada Siti Hajar. Dia tahu bahwa di lembah itu tidak akan pernah ada banyu, karena memang bebatuan, sulit untuk dapat mata air di situ. Tapi dia akan tetap berusaha. Yang kita kalau umroh, kalau haji itu menjadi rukun itu, sa'i itu menjadi rukun. Kita muter sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau sekarang kan lemak, landai itu dari Safa ke Marwah itu kan lah di keramik wong galo. Kalau zaman dulu bukit. Kalau apalagi zaman Siti Hajar tuh naik dari Safa ke Marwah itu, naik dulu, turun lagi, naik lagi, turun lagi, nah itu bukit. Ya. Batu-batu bukan keramik main hari keramik, ada kipas angin pula, ada tudungnya pula, lemak. Ya, bahkan kalau galak nyewa pacak main hari pakai mobil kecil. Oh, ada yang nganter. Inilah usahanya Siti Hajar. Yang Siti Hajar itu memang dia bertawakal kepada Allah, tapi dia ini mengerahkan segala kemampuan dia sebagai manusia. Itulah disebut dengan tawakal. Tawakal itu bukannya berdiam diri baik. Ngapa mangci jika itu tidak begawe? Aku tawakal baik. Anak bini mana? Biar Allah yang ngejo makan. Ada mangci itu. Bukan itu namanya tawakal. Tawakal itu sebagaimana Hajar bertawakal. Siti Hajar mengerahkan kemampuannya, dia anaknya yang nangis itu dia gendong, dia naik ke Bukit Safa, pecahnya di Bukit Marwah itu ada banyu. Dia turun lagi, dia naik Bukit Marwah, tidak kate. Kalau kita ada kate ya sudahlah, berhenti. Tapi dia jingok lagi di Safa, itu ternyata pecahnya ada banyu. Dia turun lagi sampai 7 kali. Ternyata pertolongan Allah itu datang dari kaki kecil Nabi Ismail. Ketika kaki itu mengentak-ngentak tanah, maka keluar pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan disebut dengan ma'ul zamzam. Zamzam itu artinya zid bertambah. Tidak pernah kurang, tidak pernah habis. Sebanyak apapun manusia yang berkumpul di situ, kalau jamaah haji ini biasanya 5-6 jutaan. Banyak.
Ya, sini mulai berangkat banyak di sana udah habis. Allah datangkan pertolongan. Datangkan pertolongan dengan usaha yang maksimal tadi. Tapi bukan usahanya tadi, tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita itulah yang mendatangkan kecintaan Allah. Jadi kalau hari ini kita berusaha, kita nyari nafkah, jangan ngerasa kita ini tidak dapat pahala apa-apa, Pak. Kepala keluarga yang keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, maka pahalanya luar biasa. Sama cak wong berjihad pahalanya. Karena apa? Karena dia berusaha untuk menjaga, memelihara amanah Allah, dirinya, dan juga amanah tanggung jawab dia sebagai kepala keluarga, anak dan bini. Nah, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Jam berapa kita nih? Sudah Isya, sudah masuk ya? Iya. Nah itu, jadi pembukaan kajian ini kami pengen menyampaikan itu, bahwa Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail itu merupakan contoh manusia yang sukses dalam kehidupannya, yang memang waktunya benar-benar dimanfaatkan, dimaksimalkan. Mudah-mudahan kita mampu untuk memanfaatkan waktu itu, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah untuk datang-datang ke kajian-kajian ilmu, baik di kajian ini ataupun kajian-kajian mana baik pada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang mereka istiqomah mengamalkan ilmu itu. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan kebaikan, yaitu ridho dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Mudah-mudahan dengan dimulai kembali kajian kita 2 minggu sekali ini, perubahan jadwal Pak Yusrizal dari Jumat malam Sabtu ke Ahad malam Senin. Insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah di minggu pertama dan minggu ketiga insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kepanjangan umur, dan juga kelapangan rezeki, dan insya Allah kita mudah-mudahan dikumpulkan selalu baik di dunia maupun di surganya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah yang Maha Ampun. Billahi fisbil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.